Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di hari Jumat di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan pada buku kita, buku hadis, ya, salah satu buku susunan hadis yang terlengkap ya, di masa kita sekarang. Buku yang tulis oleh Al-Mundhir rahimahullah, At-Targhib Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Albani sehingga terbitlah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita insya Allah masih dalam kitab sedekah. Bab baru, bab ke-16, masalah anjuran bersedekah bagi seorang wanita dari harta suaminya jika dia mengizinkannya, maksudnya suami mengizinkan, dan ancaman terhadapnya jika dia bersedekah sementara suaminya tidak mengizinkan. Nah ini tentu salah satu dari bab-bab ya, sudah ada 15 bab yang lalu, semuanya berbicara tentang sedekah. Dan terus kami akan ingatkan teman-teman sekalian, tentu dimulai dari diri kami sendiri, kemudian baru Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkan. Kalau inilah kata kunci daripada kesuksesan, kebahagiaan seseorang ya, pada saat dia selalu saja berderma, ya, hatinya bersih dan ingin selalu berbagi dengan orang. Tangannya selalu berbagi, ya, hartanya bukan hanya milik dia sendiri. Bahkan sebagian salaf mereka berbagi makanan yang akan mereka makan, dibagi 2 porsinya untuk dia berikan kepada orang-orang. Nah ini sebuah poin yang penting sekali tentunya untuk kita garis bawahi, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memang mencintai, ya, menjadikan sebagai sifat yang mulianya adalah maha dermawan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, ya, maha pengasih, ya, maha pemaaf, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk memiliki sifat hal atau sifat-sifat tersebut. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada seorang istri. Bagaimana dia bila ingin mendapatkan keutamaan sedekah. Apakah dia boleh bersedekah langsung saja tanpa izin suaminya, atau memang dia harus izin suaminya pada saat akan mengeluarkan sedekah tersebut. Kita akan langsung saja insya Allah mengkaji hadis demi hadis dalam bab ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmu bermanfaat dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Baik, hadis pertama teman-teman sekalian dalam bab ini dengan sanad sahih, urutan 938 dari awal belajar, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsida, kana laha ajruha bima anfaqat ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا." Terjemahannya, apabila seorang wanita berinfak dari makanan yang ada di rumahnya tapi tidak berlebihan, maka dia mendapatkan pahala karena infaknya itu, dan suaminya mendapatkan pahala dengan usahanya, maksudnya uang yang dipakai untuk beli makanan tersebut. Dan bagi penjaga harta juga demikian, maksudnya pembantu rumah tangga misalnya yang menyimpan makanan tersebut atau menatahnya untuk dibagikan, sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan lafaz ini miliknya atau milik Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan sebagian dari mereka mengatakan ya atau memiliki atau dari redaksi tasaddaqat atau bersedekah dengan ganti anfaqat atau berinfak. Jadi maksudnya sebagian daripada ulama-ulama hadis ini ada yang menukil riwayat tasaddaqat, wanita itu bersedekah, atau ada juga yang menggunakan lafaz anfaqat atau menafkahkan. Baik teman-teman sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali berhubungan dengan masalah tentu lingkup bab yang sedang kita bahas tentang wanita atau seorang istri yang bersedekah dari harta yang ada dimiliki di rumahnya. Baik, teman-teman sekalian, tentu karena rumah itu tidak luput dari makanan dan minuman ya, sehingga dia adalah harta terbaik di rumah. Dia adalah harta terbaik di rumah. Kalau ada orang yang mengeluarkan dari makanan dan minuman dari rumahnya yang dia sedekahkan, maka berarti dia sudah mengeluarkan yang terbaik yang dia miliki. Ya, nah, itu nanti akan kita dengar dari hadis Nabi SAW di akhir-akhir bab ini tentunya ya.
Jadi makanya dalam hadis ini pun, hadis pertama yang kita bahas, bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang sedekah seorang wanita dari makanan rumahnya. Nggak disebutkan tentang pakaian, tentu pakaian juga boleh saja gitu kan. Nggak disebutkan juga benda-benda atau harta yang lainnya, misalnya perabot, yang perkakas, tapi yang disebutkan adalah makanan. Karena memang yang paling mudah adalah makanan dan selalu ada di setiap rumah, plus lagi memang yang paling dibutuhkan oleh orang yang akan menerima, yang akan kita berikan makanan. Orang kaya atau orang miskin umumnya membutuhkan makanan, gitu. Dan mereka menerima pemberian makanan tersebut. Kita langsung saja masuk ke pelajaran pertama dari hadis, yaitu yang pertama, bolehnya seorang wanita bersedekah dari makanan rumahnya, ya. Tetapi sesuai dengan judul bab ini, yaitu dengan izin suaminya. Jadi izin ini tentu sangat luas ya bahasannya. Bisa saja Anda sebagai seorang istri sudah membahasakan sama suami, saya mungkin akan rutin bersedekah dengan makanan yang kita keluarkan ya dari rumah setiap harinya. Misalnya saya setiap kali masak, saya pasti akan keluarkan untuk saya berbagi dengan tetangga, dengan kerabat. Jadi memang ada bahasa-bahasa itu ya dari awal dibahasakan kepada suami. Dan kalau suami mengatakan, tidak ada masalah, silahkan. Ya. Maka berarti izin itu sudah cukup bersifat umum, setiap saat dia bisa mengeluarkan makanan. Ya. Tentu di sini ada batasan yang Nabi SAW mengatakan tanpa berlebih-lebihan. Artinya, jangan sampai karena teman-temannya datang ke rumah, kemudian dia berikan semua makanan yang ada di rumah tersebut, sehingga padahal suaminya datang tidak punya makanan. Ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi bagaimana dia bisa mengatur pengeluaran makanan tersebut. Jadi dia menghidangkan makanan buat para tamu, dia berbagi dengan para tetangga, para kerabat, orang-orang fakir miskin yang minta, maka dia berbagi dengan mereka. Tetapi tentu dia juga mengetahui tentang porsi buat dia dan anak-anaknya juga suaminya. Nah itu yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Tentu ada sebagian contoh dari salafus salih di mana mereka pada saat ada orang miskin yang datang minta, kemudian mereka memberikan makanan yang mereka miliki. Ini memang kondisinya karena keadaan mereka tidak punya makanan kecuali makanan itu saja. Ya. Sehingga pilihannya adalah dia yang makan atau orang miskin yang makan. Nah di situ mereka mendahulukan orang-orang miskin ini. Nah ini berbeda sikapnya ya. Tapi yang kita maksudkan tadi yang sedang disinggung adalah bagaimana kalau seseorang itu memiliki harta atau makanan, kemudian ya dia memang membutuhkannya juga dia pakai dan sebagian juga dia berbagi kepada orang lain. Nah, itu yang sedang dimaksudkan yang tadi disinggung ya. Jadi bolehnya seorang, ini pelajaran pertama, seorang istri bersedekah dari makanan dan minuman di rumahnya, ya tentu dengan izin suaminya dan tidak berlebih-lebihan. Izin juga bisa saja lebih khusus, misalnya kalau seorang istri mengatakan saya akan berinfak dan bersedekah dari makanan, rumah atau minuman ataupun dari uang bulanan yang saya diberikan. Kalau suaminya mengatakan sebaiknya setiap kali mau memberi beritahukan kepada saya. Berarti ini izinnya khusus nih. Harus dia setiap kali ingin memberi dia sampaikan ya, ke suaminya. Tentu suami-suami yang dermawan insya Allah tidak akan ada masalah dengan ini. Dia akan mengatakan ya udah keluarkan saja gitu kan setelah memang itu adalah sesuatu yang diperlukan. Yang penting jangan berlebihan. Tadi saya kasih contoh ada orang berlebihan. Mungkin karena dia sangat senang dengan teman-temannya yang datang, duduk ngobrol lama, akhirnya semuanya pun ya simpanan makanan dihabiskan. Yang mungkin dia tahu sebentar lagi suaminya akan pulang dan membutuhkan makanan misalnya. Tapi proporsional saja ya. Ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana seorang suami pun, nah ini berita gembiranya di situ ya. Istri yang mengeluarkan makanan, istri yang masak, istri yang memberikan atau mengeluarkan minuman, diberikan kepada tamu, diberikan pada tetangga, diberikan kepada orang-orang yang datang meminta, maka sang suami pun mendapatkan bila memang makanan dan minuman tersebut dari hasil kerja dia. Ya, ini poin pentingnya dari hasil kerja dia. Karena Nabi SAW mengatakan di sini bimaktasab, ya, dari apa yang telah dia cari sebagai penyebab atau sumber pembelian makanan tersebut. Nah, jadi akhirnya dengan uang dan hasil keringat dia akan mendapatkan pahala dari sedekah istrinya tersebut. Nah ini poin penting juga untuk digarisbawahi ya. Jadi batasan bagi wanita adalah dia dengan izin suaminya dan tidak mubazir. Pada suami dia terlibat dalam pengadaan ya, makanan dan minuman yang merupakan nafkah dasar
yang harusnya seorang suami berikan kepada setiap istri, ya, dan dia akan ikut juga mendapatkan pahala dari sedekah makanan tersebut, ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah, ini luar biasanya dalam Islam, ya, sampai seorang khazin pun, ya. Ya, kalau kita mungkin sekarang PRT, ya, pembantu rumah tangga, yang ikut mengemas makanan tersebut, meletakkannya di wadah misalnya, ya, kemudian menyusunnya, atau ikut masak, ikut belanja di pasar, ya. Maka di sini Nabi SAW memastikan semua itu dari istri yang tadi bersedekah, dari suami yang telah bekerja dan menjadi penyebab terbelinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan pembantu yang menyajikan dan menyiapkan untuk disedekahkan, semuanya akan mendapatkan pahala masing-masing tanpa dibagi-bagi pahala tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahadilannya, sebagai memang zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia, Allah memberikan semuanya sesuai dengan pahalanya. Nah, ini mirip dengan kasus kalau Anda mengajak orang lain dalam kebaikan, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang mengajak pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kayak misalnya saya mengajak orang lain untuk sholat, ayo sholat yuk. Kemudian mereka pergi, atau orang-orang yang saya ajak ini pergi ke masjid, sholat bersama-sama, misal contoh. Maka saya dapat pahala saya karena saya sholat, mereka juga dapat pahala mereka masing-masing karena mereka sholat. Tetapi karena saya mengajak mereka dalam kebaikan, Allah SWT berikan bonus, Allah berikan senilai dengan pahala-pahala mereka, bukan dikurangi dari pahala mereka. Tapi nilai yang sama Allah akan berikan kepada saya karena saya mengajak. Nah, ini kemahamurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luar biasa. Ini tentu pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga dari hadis, yaitu pembantu pun atau yang menyiapkan atau menjadi penyebab daripada sedekah yang sedang terjadi, itu akan ikut mendapatkan pahala. Seperti juga Anda bekerja di kantor yayasan, kegiatan sosial misalnya, ada pengalokasian zakat mal, alokasi tanggap bencana, alokasi bantuan untuk janda-janda, anak yatim, pembagian buku misalnya, atau busana muslim, atau apa saja. Mungkin sumbangan yang masuk ratusan juta. Kemudian Anda cuman memproses saja itu. Maka Anda ikut andil memiliki pahala di zakat mal yang dikeluarkan ratusan juta, bahkan mungkin sebagai yayasan, Masya Allah, miliaran atau puluhan miliar. Begitu juga dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Kita akan mendapatkan pahalanya, ya. Hadis kedua dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 939 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni wa la ta'zana fi baytihi illa bi idni wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatruh. Terjemahannya, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh baginya mengizinkan seseorang masuk ke rumah kecuali dengan izinnya. Dan nafkah apapun yang dia nafkahkan tanpa perintah suami, maka setengahnya dibayar kepadanya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud berbunyi yang lain, Anna Abu Hurairah su'ila 'anil mar'ati hal tatasaddaqu min baiti zawjiha? Qala la illa min qutiha wal ajru bainahuma wa la yahillu laha an tatasaddaqa min mali zawjiha illa bi idzni. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang wanita, apakah dia boleh bersedekah dari rumah suaminya? Maka dia menjawab, tidak, kecuali dari makanan miliknya dan pahalanya di antara mereka berdua. Dan tidak halal baginya bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya. Ini teman-teman sekalian, hadis ini memberikan pelajaran yang banyak sekali kepada kita, ya. Adab-adab bagaimana nanti suami istri bermuamalah, ya. Cuman memang saya melihat hadis, ya, yang selanjutnya, hadis, ya, nomor 3 ini sejalan walaupun pendek, ya. Oleh karena itu hadis kedua dan hadis ketiga ini saya akan gabungkan nanti syarah atau penjelasannya. Hadis ketiga dengan sanad hasan sahih urutan 940 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah dua-duanya sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatun illa, ya, la yajuzu limra'atin
atiyah illa biidni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang perempuan mengeluarkan suatu pemberian kecuali dengan izin suaminya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga An-Nasai dari jalur Amr bin Shu'aib. Baik, hadits ini atau dua buah hadits ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bagaimana adab dan tata krama dalam rumah tangga, ya, dan bagaimana seorang istri harusnya memposisikan sang suami sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berbagi dalam pembukaan sebelum kita masuk ke faedah-faedah hadis tentunya. Saudariku muslimah, saya berbicara kepada Anda secara khusus. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan bagi Anda untuk meraih surga. Dari satu orang laki-laki bila Anda sudah berstatus istri, yaitu suami Anda. Jaga baik-baik orang ini. Kemas dengan baik. Hanya sampai ajal Anda datang. Ya, muliakan dia. Layani kebutuhannya. Taati perintahnya. Semuanya ini Anda kerjakan karena Allah SWT. Hanya satu laki-laki. Anda tidak boleh dalam Islam poliandri. Nggak bisa memiliki dua suami. Jadi satu orang saja. Karena kalau memiliki dua suami, dua-duanya tumpahkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya? Tetapi yang sedang kita bahas bukan masalah poliandrinya. Bagaimana Anda hanya fokus kepada satu orang ini yang Allah jadikan sebagai pelindung Anda, ya, sebagai ayah anak-anak Anda, sebagai penyebab status istri Anda dapatkan, Anda berbuat baik dan darinya Anda akan mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi, ya. Berapa banyak muslimah menjadi status orang istri yang akhirnya merusak hubungan baiknya dengan kunci surganya, yaitu suaminya. Kasar, tidak patuh, ya, tidak mau melayani, menyombongkan diri, membangkang atau nusyud dalam agama kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum khusus bagi para istri yang pembangkang ini. Ya, bukankah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusyudahun, dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya, fa'idhuhun, ingatkan mereka dengan baik. Ya, kalau mereka masih nolak, wahjuruhun, boikot, mereka diranjang, tidak digauli. Kalau mereka masih bangkang juga, wadribuhun, boleh dipukul, gitu kan. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila, dan kalau mereka sudah patuh pada kalian maka jangan kalian mencari-cari kesalahannya. Tapi di sini teman-teman sekalian, saking pentingnya seorang istri patuh pada suami dan melayani yang terbaik, karena itu adalah perintah Allah ini, ya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah hukum, ya, tentang masalah nusyud. Bagi yang tidak mau patuh maka dihukum. Itu kan luar biasa. Sementara yang patuh mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Tentu ini kalau kita ingin bedah panjang sekali bahasannya, ya. Tetapi saya ingin titik beratkan dalam pembukaan hadis nomor 2 dan 3 ini, bagaimana seorang muslimah memahami tentang kedudukan suaminya. Ingatlah hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad yang disebutkan tentang Aisyah berkata radhiyallahu anha, bahwa wahai para muslimah, kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana besarnya kedudukan dan hak suami kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian akan mengambil debu telapak kakinya dan kalian letakkan di pipi kalian. Saking mulianya. Apa susahnya? Senyum dengan satu orang ini, ramah dengan satu orang ini. Tentu semua orang kita berbuat baik, tapi suami ini ekstra. Patuh pada apa yang dia perintahkan, penuhi kebutuhannya, layani dia dengan baik. Karena Allah SWT, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnahnya. Kemudian puasa Ramadan, dan disebutkan puasa sunnahnya. Dan melayani, patuh, baik dengan suaminya, kecuali pada saat meninggal. Dan semua orang pasti akan meninggal. Tadi saya bilang cuma sampai batas ajal saja. Kecuali pada saat meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin dapat atau ingin masuk. Itu kan luar biasa ini. Ini tiket VIP yang bisa didapatkan bagi setiap wanita yang berakal dan tentu dipenuhi hatinya dengan keimanan. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke faidah hadis. Hadis ini memberikan faidah yang pertama tentunya, ya, dari hadis nomor 2, ya, yaitu tidak halal atau tidak boleh hukumnya. Bahkan sampai pada tingkat haram seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumah sedang bersama dengan dia, kecuali dengan izinnya. Jadi ada bab izin di sini, ya. Jadi kalau Anda biasa puasa Senin Kamis misalnya, kebetulan pada hari itu Senin ataupun Kamis suami sedang cuti, maka jangan Anda puasa sunnah tiba-tiba tanpa izin dia. Nah, hukumnya haram, tidak boleh. Kita sedang berbicara puasa sunnah.
Kalau puasa wajib Anda tidak perlu izin. Puasa Ramadan itu sudah wajib. Tapi kalau puasa sunnah Anda izin, gitu kan? Sebagian ulama juga memasukkan dalam hal ini adalah kalau ingin membayar utang Ramadan. Jadi karena sudah bukan waktu yang Allah wajibkan di situ, cuma tinggal pembayaran utang, Anda bisa pilih waktu yang lainnya, gitu kan? Tetap juga Anda izin kepada suami kalau Anda mau membayar utang misalnya, sementara suami lagi kebetulan ada di rumah, lagi cuti. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Jadi kalau dia izinkan nggak masalah, ya, karena melayani suami adalah wajib hukumnya. Mungkin dia ingin ditemani makan, mungkin dia ingin berhubungan biologis, dan ini tidak mungkin. Makan pasti batal puasa, biologis pasti batal puasa. Sebagaimana Anda sudah tidak asing tentunya mengetahui hukum ini dalam agama Islam ya. Jadi ini pelajaran pertama, setiap wanita yang beriman kepada Allah hari akhir harusnya dia tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya kalau suaminya sedang ada. Perhatikan ya, di sini dikatakan wa zaujuha syahid. Suaminya sedang ada bersama dia. Kalau suami sedang safar nggak perlu izin, gitu kan? Nggak ada masalah, karena memang sudah tidak ada di rumah. Tapi kalau lagi di rumah nggak boleh. Atau memang suami misalnya, ya, dia kerja, ya, dari pagi dia keluar. Mungkin dia nggak butuh apa-apa. Dia memang dari habis subuh sudah bergerak menuju ke tempat kerjanya. Pas hari Senin, gitu kan? Artinya dia tidak butuh ditemani makan, dia misalnya tidak butuh hubungan biologis. Anda tahu tidak? Anda tetap izin, Anda mengatakan saya akan puasa ya hari ini. Nah tetap Anda izin. Kalau dia mengatakan ya tidak ada masalah, puasa saja. Ya. Oke, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bilang, sebaiknya jangan puasa karena mungkin jam 10 pagi saya akan balik ke rumah. Ya udah jangan puasa. Nah itu. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa diambil adalah juga tidak boleh seorang wanita memasukkan siapapun ke dalam rumah ya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Nah ini juga poin penting ya. Apakah itu rumah suami atau rumah Anda sebagai rumah istri misalnya. Tetap saja kalau sudah ada suami izin dengan dia. Ada si fulana mau datang, ya, ada kerabat saya si fulana mau datang, sampaikan ya. Dengan izinnya. Dan tidak boleh seorang wanita ya, semaunya sendiri memasukkan tamu nggak jelas ke dalam rumah gitu. Walaupun sama jenis, walaupun wanita. Harus dengan izin suami. Dan ini tentu kebaikan buat wanita tersebut. Karena dengan seperti ini maka dia akan lebih terjaga. Kalau na'udzubillah ya, yang datang ternyata orang jahat ya, dianggap baik terus dia berbuat kriminal, kan suaminya tahu siapa yang ada di rumah gitu kan. Kalau tidak tahu kan jadi masalah. Mirip dengan hadis lain tentang masalah keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah harus izin suami. Jadi suami tahu dia kemana. Supaya kalau ada apa-apa suaminya bisa nyusul. Bisa berikan jalan keluar. Jangan Anda menganggap tidak penting. Gitu kan. Apalagi kalau sampai berbohong. Ini tidak boleh. Ya, mengatakan pergi ke rumahnya si fulan atau pergi pengajian tapi pergi ke tempat lain. Malah buat maksiat. Ini Allah subhanahu wa ta'ala punya cara tentunya akan memberikan hukumannya. Ya. Jadi ini poin penting. Pelajaran ketiga dari hadis ya, yang jadi saksi bahasan kita, kalau seandainya ada seorang wanita menginfakkan, mengeluarkan dari harta rumah, dari harta suaminya, tanpa izin suami, ya, maka berarti dia menanggung setengahnya. Ya. Dikatakan sini maka setengahnya dibayar kepadanya. Dalam riwayat yang kedua tadi, dikatakan bahwasanya Abu Hurairah pada saat ditanya boleh nggak seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya, dia mengatakan tidak kecuali dari makanan miliknya, ya. Dan pahala di antara mereka berdua. Maksudnya memang dasarnya porsi makanan dia. Misal, memang sang istri ini kalau makan siang 1 piring nasi sama 2 potong tempe misalnya, contoh. Maka ada orang yang datang minta sedekah. Suaminya tidak sempat dia izin dengan suaminya. Maka kemudian dia berbagi dari porsi dia sendiri. Ya udah, dikasih. Itu nggak ada masalah. Atau tentunya, saya juga yakin semua suami akan punya sifat dermawan selama dia punya seperti biji sawi dari keimanan dalam hatinya. Pasti kalau istrinya mengatakan, saya izin ya kalau ada orang miskin, keluarga datang, tamu saya akan berikan makanan. Pasti mereka akan mengatakan iya ya. Tapi kita bicara ini lingkup kalau Anda belum sempat izin. Nah itu. Karena memang ada kaitannya dengan hukum syar'inya. Di sini harusnya izin.
Kalau yang tidak perlu izin adalah porsi yang memang dasarnya milik Anda sendiri. Tapi kapan Anda memberikan yang lainnya, ya stok-stok yang memang makanan misalnya dari minyak goreng, dari beras, ya, yang memang mungkin itu hasil keringat suami yang memang suami berikan untuk kebutuhan sebulan gitu kan. Nah ini harus dengan izinnya sang suami tentunya. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan yang ada di hadis nomor 2. Dan hadis nomor 3 tadi menguatkan saja hadis nomor 2 tentang tidak boleh seorang wanita mengeluarkan apapun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tinggal pertanyaan kecil, ya, yaitu boleh nggak? Apakah ini berlaku juga pada harta pribadi istri? Misalnya sebelum nikah memang dia punya tabungan. Misal dia memang dapat warisan, ya. Apakah itu berlaku juga dia harus izin sama suaminya? Kalau ini Allahu a'lam yang kami ketahui tentu tidak harus ya. Karena itu harta dia. Yang maksudnya adalah harta suaminya. Memang dari hasil usaha suaminya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita di hadis keempat di bab yang sama. Setelah tadi terakhir kita singgung hadis ketiga ya. Yang berbunyi sabda Nabi SAW, la yajuzu limra'atin atiyatun illa biidni zawjiha. Jadi tidak boleh bagi seorang perempuan mengeluarkan suatu pemberian kecuali dengan izin suaminya. Kita akan masuk hadis keempat teman-teman sekalian. Dengan sanad sahih urutan 941. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Qultu ya Rasulullah, mali malun illa ma adkhalahu alayya az-Zubair. Illa ma adkhalahu alayya az-Zubair. Afa atasaddaq. Qala tasaddaqi wa la tu'i fayu'a alayki. Aku berkata ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang diberikan oleh Az-Zubair. Az-Zubair bin Awam suami beliau ya. Kepadaku, saya ulangi, aku berkata, Asma berkata radhiyallahu anha, ini anak Abu Bakar dan seorang wanita mulia. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang diberikan oleh Az-Zubair kepadaku. Apakah aku boleh bersedekah dari harta itu? Beliau SAW bersabda, bersedekahlah dan jangan menahan atau pelit karena rezeki akan ditahan atasmu. Dalam satu riwayat yang lain, annaha ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya az-Zubair, fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya? Faqala irdakhi ma mastata'ti wa la tu'i fayu'i Allahu alayki. Bahwa Asma radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku tidak mempunyai apapun kecuali apa yang diberikan Az-Zubair, nama suaminya, kepadaku. Apakah aku berdosa jika aku memberikan dari apa yang dia berikan kepadaku? Kata Nabi SAW, berikanlah semampumu dan jangan pelit karena jika demikian rezeki akan ditahan Allah bagimu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita ya, untuk melengkapi bahasan bab ya. Bagaimana seorang istri boleh tentunya bersedekah tapi dengan izin suaminya sebagaimana sudah kita jelaskan di hadis pertama, dan juga tidak mubazir ya. Dan jangan sampai ada seorang istri yang justru sudah punya peluang, ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Punya peluang, suaminya dermawan, suaminya bahkan suruh dia keluarkan, sedekahkan, bantu kerabatmu, bantu tetangga, bantu siapapun yang minta. Tapi dia malah yang pelit. Nah ini malah berbahaya. Hadis nomor 4 ini sedang menyinggung tipologi wanita yang seperti ini. Maksudnya adalah dia punya kesempatan, dia punya peluang, dia punya izin, tapi dia yang tidak mau. Nah ini yang kena ancaman di sini, ya. Jadi perhatikan baik-baik kisah ini supaya jangan salah faham ya. Dan kalau anda secara zahir memahami hadis ini, seakan-akan bentrok ke hadis sebelumnya, gitu kan? Di sini tidak ada penyebutan dari Nabi SAW harus izin dengan Zubair atau suami Asma radhiyallahu anhu majma'in. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalau seorang wanita punya peluang, sudah dapat izin dari suaminya, ya, tapi dia malah yang tidak mau mengeluarkan. Baik, itu kurang lebih gambaran umumnya hadis. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah pentingnya seorang muslimah, ya, tentu yang umum yang terjadi adalah mereka yang tidak punya pekerjaan.
Kalau yang punya pekerjaan, punya pendapatan sudah kita jelaskan tadi ya di penutupan sebelum jeda iklan tadi. Kalau ada harta dia pribadi dari warisan, dari tabungan dia sebelum nikah, maka dia bebas saja bersedekah. Itu hak seorang muslim dan muslim adalah mengelola hartanya. Tetapi kalau itu dari harta suami, dia harus dengan izin suaminya ya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Nah sekarang kalau seandainya pelajaran pertama dari hadits adalah pentingnya seorang muslimah bersedekah. Kalau seorang muslimah tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, tidak punya warisan, tidak ada harta dia. Mirip dengan bahasa Asma radhiyallahu anha dalam hadits, ya Rasulullah, saya tidak punya sama sekali income kecuali dari suami saya, Zubair. Nggak ada. Jadi apa yang dia kasih itu yang saya pakai. Untuk kebutuhan saya gitu kan, untuk kebutuhan rumah. Apa boleh saya sedekah dari situ? Nah, jadi di sini berarti bolehnya, karena Nabi SAW boleh, silakan bersedekah. Gitu kan? Tapi ingat ya, di sini saya sudah bahasakan, lingkup bahasannya adalah seorang wanita yang sudah punya peluang. Ya, di sini Az-Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang terkenal sangat dermawan. Jadi makna hadits ini sebenarnya Zubair sudah izinkan ini. Ya, tinggal Asma ini minta izin, menanyakan hukum kepada Nabi SAW. Sekarang seakan-akan dia mengatakan, saya sebenarnya ada income nih dari suami saya Zubair. Zubair juga sudah izinkan. Boleh nggak saya sedekah? Karena saya tidak punya harta lain untuk saya sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan, boleh, silahkan. Nah, gitu. Nah itu pentingnya untuk memahami makna hadis ini. Pelajaran kedua dari hadis adalah haram hukumnya orang pelit dalam Islam sementara dia punya kemampuan. Ya, ini hukumnya bakhil luar biasa nih. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar ya, dan sering kita singgung masalah ini. Gak boleh orang pelit, ya, orang harus berbagi, gitu kan. Dan orang yang pelit ini hidupnya akan susah untuk dia pribadi, susah juga interaksi sama orang lain, susah hidupnya. Karena memang gak ada orang yang suka dengan orang seperti ini. Ya. Harusnya difahami baik-baik. Kalau dermawan adalah sifat yang Allah cintai, Allah berikan pahala besar, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, Allah juga membuat makhluk suka. Semua orang suka dengan orang dermawan, walaupun subhanallah mungkin secara fisik, paras wajah dia kurang, tapi kalau orangnya royal, orang disukai, gitu kan? Dan Allah berikan keberkahan di hartanya. Kemudian, ya, kalau ada orang yang pelit, walaupun dia cantik, dia tampan, orang nggak suka dengan dia. Serba perhitungan. Jatuh di mata manusia. Dibenci di sisi Allah SWT. Bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Nah ini hati-hati sekali dengan masalah ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan Asma radhiyallahu anha. Ya, la tu'i. Jangan pernah kamu pelit. Ya, fayu'a alaiki. Maka rezeki pun akan ditahan atasmu. Nah, di sini artinya jangan sampai kamu punya peluang, kamu punya kesempatan, kamu sudah dapat izin dari suamimu, tetap juga tidak mau bersedekah. Pelitnya luar biasa, gitu kan? Karena umumnya biasa kaum wanita itu lebih berpikir untuk menyimpan, selalu menyimpan. Kalau dikasih uang oleh suaminya, simpan, tabung. Ada apa, makanan disimpan semuanya. Jadi harusnya semua yang Allah berikan kelebihan, kasih saja, sedekah. Ini yang sedang kita singgung di dalam bab sedekah tersebut. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Dalam riwayat yang kedua kata Nabi SAW, ya, irdakhi mastatati wala tu'i fayu'i Allahu alaiki. Sedekah semampumu, ya, secukupnya, sebatas izin suamimu, ya, jangan mubadzir, dan jangan pelit, tahan, maka Allah pun akan menahan rezeki untukmu. Baik, dua buah hadis terakhir dalam bab ini, teman-teman sekalian. Hadis kelima, saya melihat sebenarnya hadis ini menguatkan atau mirip dengan hadis yang pertama ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa diletakkan oleh Al-Mundhir rahimahullah di urutan nomor 5. Tapi insya Allah kita tetap akan coba mengorek faedah-faedahnya. Dan nanti akan ditutup dengan hadis nomor 6. Yang tadi saya jelaskan bahwasanya makanan adalah harta terbaik yang ada di rumah. Harta terbaik yang ada di rumah. Baik, hadis kelima teman-teman sekalian. Dengan sanad sahih, urutan 942 dari awal belajar berbunyi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha kana laha ajr. Wali zawjiha mithlu dhalik. Atau dalam kurung. Walil khazini mithlu dhalik. Wala, ya, di sini. Yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibihi syai'a. Lahu bima kasab. Walaha bima anfaqat.
Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Terjemahannya kata Nabi SAW, apabila seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya, maka dia mendapatkan pahala. Dan suaminya juga mendapatkan pahala sama dalam kurung. Dan penjaga harta atau pembantu di sini, menata tadi saya bilang ya, juga mendapatkan sama. Dan masing-masing tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Suami mendapatkan pahala karena usahanya. Dan istri mendapatkan pahala karena infaknya. Subhanallah ya. Indahnya Islam ini. Sampai menata ya bagaimana agar dalam rumah tangga pun ya mereka saling berbagi atau mereka saling memotivasi satu sama yang lain supaya ayo bersedekah. Kalau suami dengar hadis ini tentu dia akan mengatakan pada istrinya walaupun tidak istrinya sampaikan atau izin, dia akan mengatakan kalau ada kesempatan sedekah aja ya, berbagi aja, kalau ada tamu layani misalnya. Nah, dia tahu karena dengan istrinya yang masak, istrinya yang layani, dia panen pahala walaupun dia sedang tidak di lokasi misalnya. Kan gitu. Begitu juga seorang istri, kalau dia tahu dia tidak punya income, kecuali dari pendapatan suaminya, tapi dia karena tahu hadis ini, dia ingin mengejar keutamaan sedekah, supaya dapat pahala, ya, supaya bisa bertambah rezeki dan bertambah keberkahan, maka dia pun akhirnya menyampaikan kepada ya, suaminya, saya akan bersedekah, saya izin, dan seterusnya. Ya, itu adab yang sangat baik dan tata krama yang sangat baik. Ya, saya yakin insya Allah suami saya katakan tadi, kalau dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, pastikan dia akan mengizinkan itu tentunya. Ya. Dan ada tambahan sebagaimana tadi hadis pertama dalam bab kita, seorang khazin, ya, penjaga barang itu, ya, penjaga gudang sebenarnya kalau terjemahan datarnya ya. Tapi kita bisa bahasakan di sini masuk dalamnya adalah PRT yang siap ikut menyiapkan makanan tersebut atau mengemasnya ya, atau menjaga kualitasnya misalnya dengan meletakkan di kulkas sehingga masih bisa layak untuk dikonsumsi, semua ini akan mendapatkan pahala yang sama. Ini luar biasa ya. Baik, kita akan masuk pelajaran dari hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah setiap wanita yang bersedekah dengan izin suami dan tidak mubazir, maka akan panen pahala sedekah dari rumahnya saja. Ya, dia makan roti yang dibagi sama dia. Ya, daging, ayam, tempe, kerupuk, apa aja, air putih, sirup, teh, kopi, apa saja, semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jauh lebih baik teman-teman dibandingkan Anda sibuk menumpuk-numpuk makanan sampai rusak, mubazir, gak dimakan, gitu kan? Bagi kepada orang lain. Ya, ada pahalanya di situ. Nanti kan kita pelajari bab setelah ini, bab nomor 17 tentang besarnya pahala. Ada belasan hadis nanti kita pelajari insya Allah di bab ke depan. Itu semuanya berisikan tentang motivasi bagaimana memberi makan. Traktir orang, berbagi makanan, berbagi minuman, itu pahalanya luar biasa. Melimpah luar biasa. Gitu kan? Itu ada belasan, bahkan mungkin puluhan hadis ya, yang berisikan tentang motivasi masalah itu. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Jadi berbagi daripada makanan rusak. Ya. Atau memang dari awal Anda sudah lebihkan makanan supaya memang ya Anda bisa berbagi. Walaupun cuma 1 porsi, 2 porsi Anda bagi kepada tetangga atau kepada orang-orang yang Anda ingin sedekahkan yang lewat di depan rumah Anda misalnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil, para suami pun yang sudah bekerja, membanting tulang, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala dari uang yang dia berikan kepada istrinya. Ini sedekah juga ini. Yang pada saat dia berikan uang bulanan kepada istrinya. Plus lagi uang yang sudah didapatkan pahala sedekah karena dia berikan pada istrinya, akan ada nilai sedekah lain di saat istrinya memberikan dari harta itu disedekahkan kepada fakir miskin. Berarti double pahala sedekah ya. Saya misalnya memberikan uang bulanan 5 juta kepada istri saya, ini uangnya bulanan, dipakailah sama dia. Saya kan sudah mendapatkan pahala 5 juta sedekah. Karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih afdal, saya lebih besar pahalanya. Nah di saat istri mengambil misalnya 100 ribu, 200 ribu, dia sedekahkan kepada orang lain. Dari uang itu, suami dapat lagi. Dari sedekah 100-200 ribu. Padahal sebenarnya dia sudah dapat 5 juta tadi awalnya, nilainya semua. Coba bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kita untuk mendapatkan banyak sekali pahala. Oleh karena itu, dianjurkan dari faedah kedua dari hadis ini adalah bagaimana setiap suami juga memiliki sifat dermawan. Dan bagaimana dia selalu motivasi istrinya, ayo sedekah, kasih ya, bagi ya, dan seterusnya. Pelajaran ketiga dari hadis adalah, tadi sudah saya bahasakan, siapapun yang bekerja, yang menjadi penyebab daripada perbuatan baik itu, kemasan makanan, ikut berbagi, membagikannya, ya,
Dia tidak punya mungkin makanan, dia mungkin tidak punya uang, seorang PRT, seorang supir, dia juga ikut dapat pahala. Dan luar biasanya, pahalanya semua sama. Coba. Istri dapat pahala karena bersedekahnya, suami dapat pahala karena dia yang menyiapkan hartanya, pembantunya karena mengemasnya, supirnya karena mengantarnya misalnya. Itu kan luar biasa. Ya. Ini semua sumber pahala yang luar biasa yang harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan masalah ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, hadis terakhir di bab kita, hadis ke-6 dengan sanad hasan, urutan 943 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda pada khutbah haji wada atau haji perpisahan, la tunfiqul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Qila ya Rasulullah walat ta'am, qala dzalika afdalu amwalina. Seorang wanita tidak boleh menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak juga makanan? Makanan juga tidak boleh. Kata Nabi SAW, itulah harta kami yang paling utama. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Nah ini tadi yang saya sempat singgung teman-teman, kalau ingat ya, kalau ikuti dari awal tadi. Bagaimana ya, subhanallah, justru makanan itu karena dia adalah yang paling mudah untuk didapatkan, selalu ada di rumah tangga, ya. Dan paling mudah juga untuk diberikan kepada orang lain. Apakah dia makanan kering, ya, kue-kue kering misalnya. Apakah dia itu makanan basah, ya. Apakah dia itu masih mentah sehingga masih bisa disedekahkan dan nanti orang yang masak. Apakah dia sudah dikelola atau dimasak, semua bisa diberikan. Dan itu yang paling mudah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, justru makanan itu adalah harta terbaik kami. Kalau di rumah, lingkup rumah, kita bicara rumah. Karena ini sedang bicara tentang masalah rumah. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana setiap orang diberikan kesempatan untuk meraih pahala dalam Islam hanya dengan sesuatu yang paling sering dia milikin. Setiap hari kan kita butuh nutrisi tuh, butuh makanan. Ya. Kalau kita nggak makan kita lapar. Ya. Oleh karena itu selalu ada makanan ini. Nah dengan adanya makanan ini berarti mudah sekali kita untuk mendapatkan pahala sedekah karena dari makanan itu saja kita keluarkan. Ya. Itu udah luar biasa pahalanya. Dan ini sudah kita singgung dari awal kitab sedekah. Ini sudah bab ke-16 ya. 15 bab yang lalu semuanya berisikan tentang masalah motivasi. Ayo sedekah, ayo berikan. Ini adalah pangkal kaya. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Selamatkan dirimu dengan dari api neraka walaupun dengan sepotong butir kurma. Kalau cuma punya satu butir kurma bagi dua. Makan setengahnya kasih ke orang. Itu sudah luar biasa menyelamatkan dari api neraka. Sedekah teman-teman sekalian mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan pahala yang besar, menjadi penyebab datangnya rezeki dan mengundang juga rasa sukanya manusia. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah pentingnya seorang wanita kalau mau mengeluarkan apapun dari harta suaminya, dari rumah, ya, termasuk makanan, minuman, pakaian atau apa saja, maka dia harus dengan izin suaminya. Jadi nggak boleh bu ya, termasuk ibu misalnya sudah punya baju diberikan oleh suami, lalu ibu langsung memberikan saja kepada orang. Izin aja sama suami. Terutama kalau dari pemberian dia ya. Berapa banyak terjadi dalam rumah tangga begitu. Suami nanya, mana baju yang pernah saya berikan? Oh, saya udah kasih kepada teman saya. Loh kenapa dikasih? Oh kesian dia. Gak bisa. Harus dengan izin suami. Atau saya gak suka. Gak boleh kecewakan suami. Walaupun Anda tidak suka, jangan tunjukkan itu kepada suami. Tunjukkan rasa gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang bagi Anda tidak suka, tapi mungkin bagi suami itu bagus. Dia ingin Anda pakai misalnya. Nah, itu penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah Nabi SAW menggarisbawahi bahwasanya makanan adalah harta terbaik yang ada di rumah. Ya, dan selalu kita ulangi tadi karena memang makanan tersebut adalah sesuatu yang sifatnya ya selalu ada dan siap saji. Baik. Kita akan masuk teman-teman sekalian beberapa hadis insyaallah di bab 17 ya. Bab 17 ini berjudul anjuran memberi makan dan minum serta ancaman menolak memberi makan dan minum. Nah, ini ada relevansinya dengan bahasan bab ke-16. Kita langsung masuk hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 944 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam bagaimanakah yang baik? Atau
amalan apa paling dalam Islam yang baik sekali? Kata Nabi SAW, kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Teman-teman sekalian, hadits ini, hadits yang mulia sekali, hadits riwayat Bukhari, Muslim dan juga An-Nasai, memberikan gambaran kepada kita tentang salah satu sumber pahala seorang muslim dan muslimah. Ya. Dari sekian banyak pintu-pintu pahala yang dia bisa dapatkan, yaitu memberi makan kepada orang, sesuai dengan judul kita. Pada saat ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, kira-kira amalan apa nih dalam Islam yang paling bagus? Maknanya gini, mudah saya kerjakan, pahalanya besar, dicintai Allah, disukai oleh makhluk, bergabung semua tuh. Coba, bagaimana caranya? Maka Nabi SAW mengucapkan, engkau memberi makan orang, traktir orang lain kah, berbagi makanan kah, ya. Maka semua itu masuk dalamnya. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Maksudnya dari kalangan muslimin, ya. Karena kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, ya. Nah, itu ada disinggung situ, nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Di bawah ya, di footnote nomor 1, itu Syekh Albani rahimahullah menambahkan sebuah hadis di bawah itu, ya. Yang berbunyi, la tabda'ul yahuda wala nasara bis salam. Jangan pernah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Faidah lakitum, ya ini hadisnya ya. Jadi jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada orang-orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum, semoga kematian buat kalian, bukan Assalam ya. Maka Nabi SAW mengatakan Waalaikum, dan untuk kalian. Dan kata Nabi SAW, kalau seseorang dari ahli kitab mengucapkan untuk kalian salam, ucapkanlah wa'alaikum. Jadi tidak usah lengkap wa'alaikumussalam, tapi wa'alaikum saja. Nah ini gambaran umumnya hadis. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran dari hadis. Pelajaran yang pertama, besarnya pahala memberi makan kepada orang-orang, ya. Dan memberi makan kepada orang bisa orang kaya, bisa orang miskin, bisa muslim, bisa orang kafir. Nggak ada masalah. Makanan kita boleh berikan kepada mereka, ya. Dan itu pahalanya tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi tentu di sini tidak ada penyebutan tentang kadar pahala sekian ratus, sekian ribu. Tapi yang jelas ini adalah perbuatan dalam Islam yang paling afdal. Salah satu perbuatan yang afdal, memberi makan ke orang lain. Sering-sering teman-teman sekalian kalau lagi jalan sama teman-teman, traktir mereka. Kenapa selalu tunggu untuk ditraktir? Kenapa harus bayar masing-masing sementara Anda ya sebagai seorang muslim dan muslimah, Anda tahu sebenarnya dengan sedekah yang sudah kita pelajari 16 bab ya, semuanya motivasi untuk sedekah. Dengan Anda mentraktir mereka, Anda akan diberikan oleh Allah SWT balasan. Saya ulangi lagi. Dicintai oleh Allah. Mendapatkan pahala besar. Mendapatkan balasan dunia. Rezeki akan datang. Mendapatkan cinta makhluk. Kenapa Anda tidak lakukan? Ya, traktir mereka. Atau, kalau kita lagi makan atau membuat masakan di rumah, bagi. Lebihkan. Bagi kepada orang lain. Anda punya restoran. Sering Anda traktir, gratiskan orang. Berikan diskon. Maka itu semua adalah sumber-sumber pahala. Pelajaran kedua dari hadis tentang pentingnya seorang muslim selalu mengucapkan salam, kenal atau tidak kenal, sesama muslim. Dan usahakan mengucapkan salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama Anda. Ya, semoga rahmat Allah atau rezeki Allah selalu terlimpahkan buat Anda. Dan semoga hidup Anda penuh dengan berkah. Nah ini penting untuk diucapkan ya. Selalu jaga salam. Nabi SAW selalu mengucapkan salam kepada laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak. Ya. Dan kata Nabi SAW, yang paling baik yang terkenal adalah yang memulai mengucapkan salam. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim sedang jalan lalu dipisahkan oleh batu atau pohon, maka hendaklah seseorang dari mereka memulai mengucapkan salam. Dan diusahakan lengkap. Apakah tulisan atau lisan? Tulis di WA, tulis di medsos, ya. Usahakan lengkap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma assalamualaikum, ya. Jangan cuma misalnya. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk Anda. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, maknanya rezeki, ya. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan, kecukupan selalu ada bersama Anda. Bayangkan indahnya kalau suami istri selalu saling mengucapkan ini. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kerabat dengan kerabatnya, atasan sama bawahannya, bawahan sama atasan, teman sama teman. Kenal tidak kenal, ucapkan kata Nabi SAW. Sampai kata beliau dalam sebuah hadis yang lain, la tadkhul jannata hatta tu'minu.
Kalian tidak akan mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama yang lain. Sama Muslim. Awala adulukum ala syai'in ma in fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ingat, assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh 10 pahala. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, pada saat Nabi SAW sedang duduk, ada beberapa orang datang, ya, lalu yang satu mengatakan, assalamualaikum. Dia ucapkan hanya satu potongan salam saja. Semoga keselamatan buat kalian dunia akhirat. Lalu orang itu duduk, Nabi SAW jawab. Lalu Nabi mengatakan apa? Lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ditambah warahmatullah dan semoga rezeki Allah melimpah padamu. Orang itu duduk, kata Nabi SAW sambil jawab, lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Ada orang ketiga mengatakan, lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wabarakatuh, dan semoga penuh keberkahan hidupmu. Orang itu duduk, kata Nabi SAW sambil jawab, lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Kenapa anda haramkan diri anda? Ya, kita tidak pernah tahu nilai pahala itu sebesar apa, maka harusnya kita faham masalah ini. Ya, jadi pelajaran pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang selalu mentraktir, membagi makanan pada orang. Pelajaran kedua adalah selalu mengucapkan salam ya kepada orang lain. Baik, hadis kedua teman-teman dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 945 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Artinya, sembahlah Allah yang Maha Pengasih. Berilah makan dan tebarkanlah salam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Ya, hadis ini langsung kita masuk ambil pelajaran, ada 3 pesan penting dari Nabi SAW. Pelajaran pertama, perintah agar kita menyembah hanya kepada satu Tuhan, zat yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi memang ini tujuan utama. Kalau Anda bertanya, Ustaz, apakah saya memang lahir di muka bumi ini untuk sholat, untuk baca Quran, untuk sedekah, zikir, untuk haji, umrah, bakti orang tua, sama orang tua, jenguk orang sakit, mencari rezeki halal? Jawabannya, iya, memang untuk itu. Nggak ada tujuan lain. Semua dosa itu bukan tujuan, malah itu pelanggaran. Gitu kan? Ini pesan pertama. Faedah kedua dari hadis, dan ini jadi saksi bahasan kita, adalah berikan makan kepada orang. Ternyata memberi makan kepada orang ini teman-teman, pahalanya besar banget. Luar biasa besarnya. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis ini, perhatikan ya. Kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan keselamatan, dengan sambutan yang meriah. Traktir orang, kasih makan orang. Kenapa mau makan sendirian? Pelajaran terakhir dari hadis adalah mengucapkan salam. Ya. Sebarkan salam, afsyus salam, biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kau lagi telepon. Suami telepon istrinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri telepon suaminya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan, tulisan pun sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, bawaan sama atasan, dan seterusnya. Kenapa nggak sebarin salam? Keberkahan, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Semoga rezeki Allah melimpah. Ya, semoga juga Allah cukupkan semua kebutuhan, keberkahan. Kenapa nggak doakan? Doakan ini teman-teman sekalian. Biasakan selalu dari kamar kita, masuk kamar anak pun ucapkan salam. Ketemu, ucapkan salam. Bahkan saya lihat kebiasaan teman-teman kita di Saudi, subhanallah. Walaupun kami duduk di ruang tamu misalnya, kemudian si pemilik rumah lagi masuk, tuan rumahnya lagi masuk ke dalam mengambil makanan misalnya. Biasa kalau di Saudi kan ruang tamu laki-laki sendiri, maka si pemilik rumah ini pergi, masuk ke dalam ke istrinya ngambil makanan. Dia masuk ke ruangan tamu, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi lagi duduk ngobrol sama kita nih. Saking inginnya mereka mengejar pahala teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini semua bermanfaat buat kita. Kalau udah benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.